Selamat pagi anak-anak kelas 10. Jadi kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sistem komputer. Oke, sekarang setelah kalian lihat ini pada layar, itu ada latihan soal yang sudah pernah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi di situ ada 4 pertanyaan ya, yang nomor 4 ini adalah pertanyaan bonus. Kalau bisa jawab, jadi dapat poin bonus, dapat bonus poin gitu. Oke. Ibu akan bahas dulu satu persatu. Nah, untuk soal nomor 1 itu gimana Bu jawabannya gitu. Kita bahas aja. Oke, ini Bu geser. Sekian. Oke, kita bahas ya dari nomor 1 dulu. Nih, jawaban. Oke. Kalau kalian lihat di sini, nomor 1, artikan bilangan desimal 7382 dengan mengalihkan absolute value dan position value-nya. Sepertinya Ibu sudah memberikan materi berupa video, itu bisa kalian tonton lagi. Oke, artikan. Jadi kalau kita mengartikan gitu ya. Ini kan 7382 dengan cara mengalihkan absolute value-nya dan position value-nya. Jadi kalau dihitung dia seperti ini. Oke, untuk yang absolute value-nya ini yang mana ya absolute value? Oke, absolute value ini adalah angkanya ini ya. Angka yang ada di depan ini adalah absolute value-nya. Sementara untuk position value-nya itu karena dia bilangan desimal berarti dia adalah basis 10. 10 pangkat sekian ya. Jadi kalau kita lihat di sini position value-nya itu kalau kita bedah begitu. Ini ya, kalau kita bedah di sini. Sorry ini kebesaran, Ibu pakai yang kecil aja. Nah, kalau kita bedah di sini, yang termasuk dalam position value-nya itu adalah angka di depan ini ya, 7, 3, 8, 2. Sementara untuk, bukan position value, maaf. Ya Bu, salah ini. Di depan ini 7, 3, 8, 2 ini adalah absolute-nya ya. Absolute-nya atau yang mutlak. Sementara kalau position value-nya kayak gimana Bu? Nah, ini position value-nya itu karena dia adalah bilangan desimal, ya, karena dia adalah bilangan desimal, berarti dia basis 10. Karena dia desimal, berarti dia basis 10. Sehingga apa? Position value-nya itu adalah 10 pangkat N. 10 pangkat N tambah 1. Begitu kalau ditulis. Sehingga apa? Jadi jawabannya itu begini. Absolute value-nya ini misalnya kita mulai dari angka yang paling depan dulu, itu angka 7-nya. Berarti apa di sini? 7 dikali 10 pangkat 3. Jawabannya adalah 7.000. Kok bisa 10 pangkat 3, Bu? Nah, kalian jangan lupa lagi yang sudah Ibu ajarkan ya tentang position value. Kalau di sini dia 0, ini misalnya karena dia desimal berarti di sini dia 10 pangkat 0 ya. Di sini dia 10 pangkat 0. Maka yang ini dia 10 pangkat 1, 8-nya. 3-nya adalah 10 pangkat 2. Dan terakhir 7 jadi adalah 10 pangkat 3. Begitu. Apa jawabannya? Berarti 7 dikali 10 pangkat 3, 7.000. Kemudian 3 dikali 10 pangkat 2, itu sama dengan 300. Itu 8 dikali 10 pangkat 1, itu sama dengan 80. Yang terakhir itu adalah 2 dikali 10 pangkat 0, itu jawabannya adalah 2. Karena 10 pangkat 0 itu adalah 1 ya, 1 dikali 2, 2. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya pasti tetap dia 7.382. Nah, inilah cara mengartikan ya. Ini cara mengartikannya. Ini, sehingga ini adalah, bagian ini adalah absolute value-nya. Absolute
absolute. Yang ini adalah bagian ini adalah position. Yang ini adalah position. Oke, yang ini absolute, yang ini position. Beginilah cara mengartikan. Jadi jawaban nomor 1 itu kalian buat kayak gini aja. Kemudian kalian tunjukkan yang mana absolute value, yang mana position value-nya. Ini Ibu hapus dulu. Kayak kurang jelas tulisannya ya. Ini Ibu kasih ini aja. Ini absolute. Oke. Yang ini position. Sama Ibu hapus aja. Ini adalah position. Oke, bisa dilihat? Paham kan ya? Paham. Kalau saya buatnya kebalik gimana Bu? Gitu misalnya ada pertanyaan. Kebalik gimana maksudnya nih? Ya kayak gini maksudnya, nulisnya nih gak seperti ini. Melainkan kayak gini dia nulisnya. Kalau saya buatnya kayak gini gimana Bu? Gitu. Ya contoh lainnya misalnya ada yang buatnya kayak gini. Jadi berapa? 7.382. Terus dia buatnya kayak gini. Buat mengartikannya ini berarti 2-nya itu dikali 10 pangkat 0 dulu. Hasilnya jauh adalah 2. Kemudian 8 itu dikali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 80. Kemudian 3-nya itu dikali 10 pangkat 2 itu 300. Dan yang terakhir itu dia 2-nya itu bukan 2 tapi 7, yaitu dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 7.000. Tambah hasilnya kan sama aja ini Bu ya. Sama aja. Kalau kalian buatnya kayak gini juga Ibu bolehkan. Ya. Yang penting kalian jelaskan di sini yang mana kalian tunjukkan di sini yang mana absolute value dan mana position value-nya. Ya, yang ini kalau ini kan sama aja dia, yang ini dia adalah absolute value-nya. Kalau yang ini dia adalah position value-nya, nilai tempatnya ya. Ini position value-nya. Nah, jadi jawabannya kayak gini juga Ibu benarkan. Seperti itu. Oke. Sudah paham ya, kalau ada pertanyaan artikanlah begitu. Ya, begitu caranya mengartikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 1 udah ya. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 2 Ibu buat di sini aja. Sorry, Ibu taruh di sini aja ya nomor 2-nya ya. Tadi nomor 1 sudah, kita lanjut lagi ke nomor 2 sekarang. Oke, soal nomor 2. Konversikan bilangan biner 1110 ke bilangan desimal. Kira-kira ada yang tidak bisa menjawab ini ya. Nah, ini termasuk masih simpel ya. Jadi dari biner, kalau Ibu buat dia 1110 itu dalam biner, maka berapa dia dalam bentuk desimalnya. Nah, ini tanda tanya gitu kan. Ini malah pindah-pindah dia. Oke, terus jawabannya gimana ini Bu? Dari 110 biner ke desimal. Nah, Ibu juga sudah memberikan materinya berupa video ya. Karena kalau Ibu nggak ngasih dalam bentuk video, Ibu tidak menjelaskan ya, kalian pasti akan sulit mengerti. Karena kalian yang penting itu kan harus tahu dulu
Kalau dalam penjumlahan atau dalam perhitungan matematika itu sebenarnya yang utama itu kan adalah kalian itu tahu perhitungan ini kayak gimana. Oke, kita coba sekarang ya jawab. Oke, buahkan dua jawabannya di sini. Pertama itu apa dulu yang harus kita buat dari ini? Ya, 1, 1, 1, 0. Yang pertama kali kita ambil itu adalah angka 0-nya. Ini pertama kita operasikan. Oke. Ini yang pertama 0. 0-nya itu dikali nilai tempatnya, absolute value-nya 0. Position value-nya adalah, karena dia adalah konversi dari biner ke desimal, berarti dia dikali basis 2 ya. Berarti dikali 2 pangkat 0, karena dia basis 2. Sama dengan berapa dulu nih? 2 pangkat 0, 1 kali 0, 0. Oke, kemudian yang kedua itu adalah angka 1. Angka 1-nya sekarang kita kalikan juga dengan nilai tempatnya atau position value-nya. Berarti 2 pangkat 1. Jawabannya adalah 2. Kemudian lagi kita lompat ke bilangan di depannya lagi. Ini juga sama. 1 dikali 2 pangkat 2. Jawabannya adalah 4 ya. Lompat lagi terakhir itu angka 1 juga. Nah, ini sama juga ya, terakhir 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 1. Jawabannya 8. Kemudian ini kita jumlahkan. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8 adalah 14. Sehingga apa? 110 biner menjadi desimal itu adalah 14. Jadi ini jawabannya ya, 14 desimal. Oke. Sudah paham ya kira-kira? Jadi kalau kalian lihat ini satu-satu dulu. Dari 0-nya dulu kita kalikan 2 pangkat 0. Karena memang position value-nya adalah dimulai dari pangkat 0 dulu kan. Basisnya itu dipangkatkan 0 gitu. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 14. Oke, jawabannya udah sama ya. Kalau ada yang belum, nah itu bisa dipahami. Kira-kira kenapa jawabannya bisa 14, Bu? Nah. Oke, nomor 2 sudah kita bahas. Sekarang kita membahas konversikan bilangan biner 110, 011 ke bilangan oktal. Sekarang dari biner ke oktal. Kalau tadi dari biner ke desimal ya. Soal nomor 3. Pertanyaannya adalah konversikan 110, kemudian 011 biner. Berapakah bilangan oktalnya? Nah, ini dia pertanyaannya. 110, 011. Oke, benar. Ya, ini pertanyaannya. 110, 011 biner jadikan ke bentuk oktal. Jawabannya kayak gimana? Nah, ini dia. Kita jawab sekarang. Jawab ya. Sama juga caranya. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Pertama, kita bagi dulu dia menjadi 3 digit. Oke, kita bagi dulu ini 110, 011 ya. Kita cacah dia menjadi 3 digit, 3 digit. Kalau 3 digit berarti di sini Ibu dapat ini ya. Nah, ini 3 digit. Pertama, yang ini 3 digit kedua. Oke, 3 digit pertama, 3 digit kedua.
Ibu bagikan, Ibu kasih nama ini kelompok 2, ya ini kelompok 1, itu misalnya. Nah, sekarang caranya gimana, Bu? Oke, sekarang cara menjawab, kita mulai dulu dari si kelompok 1. Ini Ibu udah kasih nama kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu terdiri dari ini, 0, 1, 1. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Nah, kelompok 1-nya itu, oke, yang pertama itu dia kelompok 1 dulu. Kelompok 1 terdiri dari 0, 1, 1. Terus ini gimana caranya, Bu? Sama juga kayak yang sebelumnya. Kita kali dia dengan nilai tempatnya. 0, 1, 1 berarti satunya itu, yang pertama itu adalah 1 dulu. 1 dikali 2 pangkat 0. Dan 1 dikali 2 pangkat 1. 0 dikali 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 0, 0. Nah, ini kita jumlahkan. Jawabannya adalah 3. Oke, sampai sini sudah paham belum? Kok bisa gini, Bu? Nah, kalian jangan lupa ya. Kita mulai dari yang paling kanan dulu. Ini paling kanan dia. Ini nih. Jadi jangan kalian lupakan ini. Ini dulu. Nah, ini dia pertama. Kemudian ini yang kedua. Yang satu depan, angka di depannya. Baru ini. Yang paling kiri dia. 0. Terakhir dia ya. Yang paling kiri dia terakhir. Yang paling kanan dia yang pertama kali. Nah, ini nilai tempatnya berarti. 0 berarti nilai tempatnya adalah 2 pangkat 2. Oke, jadi jawabannya 3. Belum selesai, masih kelompok 1. Kelompok 2-nya belum. Sekarang kelompok 2-nya nih. Nah, ini dia kelompok 2 ya. Di kelompok 2 itu 1, 1, 0. Sama dengan, nah sama juga caranya. Berarti kita mulai dari 0 dulu. 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. 1 kali 0, 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1. Itu 2. 1 dikali 2 pangkat 2. Itu 4. 4 kali 1, 4 ya. Kita ke bawah lagi dikit. Oke. Ini sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 2 tambah 4, jawabannya adalah 6. Sama kan? 0 itu nilai tempatnya 2 pangkat 0. Satunya 2 pangkat 1. Satu yang di depannya lagi itu adalah 2 pangkat 2 nilai tempatnya. Nah, ini sama juga. Kalian jangan bingung di sini. Tetap dimulai dari yang kanan dulu. Nah, dan ini terakhir. Oke. Begitu dia konsepnya biar kalian tidak bingung. Oke, kita udah dapat sekarang. Kelompok 1 dia jawabannya adalah 3. Kelompok 2 dia adalah jawabannya 6. Terus akhirnya jawaban akhirnya adalah berapa? 36 apa 63? Jawabannya adalah 63 ya. Jangan kebalik ya. Jangan 36, tapi 63 jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah 63 dalam bentuk oktalnya. Ya, paham tidak? Ya, kenapa bisa 63? Ini kelompok 1 kan di sebelah kanan nih. Nih, kalian lihat nih. Formatnya ini kan, oke, Ibu hapus dulu. Kalau kalian kalau kalian lihat itu, bentuk formatnya itu dia kelompok 2, kelompok 1 kan gitu. Ibu buatkan ini kelompok 2. Ini Ibu kasih kotak dulu. Kelompok 2 yang ini kelompok 1-nya. Kan begitu ya? Oke, sorry. Kelompok 1 ya. Nah, di sini jawaban kelompok 2 berapa? Jawaban kelompok 2 kan yang ini kan? Jawaban kelompok 2 ini adalah 6. Jawaban kelompok 1 adalah 3 yang ini. Sehingga apa? Kelompok 2 dia 6 berarti ditulis di sini. 6
Yang ini 3. 3. Jadi jawabannya adalah 63 oktal. Oke. Itu dia jawabannya. Untuk soal nomor 3. Konversi dari biner ke oktal. Nah, sekarang ada 4 ini. Soal bonus poin. Konversikan bilangan biner 110 011 ke bilangan desimal. Oke. Jadi 5 orang pertama bisa mendapatkan bonus poin. Perlu Ibu bahas ya bonus poinnya ya. Oke, itu gimana Bu untuk soal yang nomor 4? Nah, untuk soal yang nomor 4 itu jawabannya begini berarti. Ini kan bentuk bilangannya sama yang sebelumnya ya. 110 011. Ini dalam bentuk biner, kemudian jadikan dia desimal. Gitu. Jawabannya gimana? Nah, jawabannya adalah nah, ini dari biner ke desimal. Caranya gimana, Bu? Benar ya? Tadi konversi dari biner ke desimal ya dia minta ya. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, berarti kan caranya sama aja sama yang ini. Sama yang nomor 2 kan? Berarti kan caranya sama aja sama yang nomor 2. Gimana itu berarti jawabannya? Berarti jawabannya itu dimulai dulu dari angka 110 011. Dimulai dulu dari angka satunya. Oke ya, ini satunya dulu. Berarti 1 dikali 2 pangkat 0. Jawabannya adalah 1. 2 pangkat 0 kan 1. Kemudian lagi lanjut, depannya 1. 1 dikali 2 pangkat 1. Jawabannya 2. Kemudian depannya lagi 0. Ya, 0 dikali 2 pangkat 2. Jawabannya 0. Tetap apapun dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Dan ini juga 0. 0 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0 juga. Oke, udah lanjut lagi. Lanjut lagi ya, 1. 1 dikali 2 pangkat 4. Berarti 16. 16 kali 1, 16. Dan yang terakhir ini 1 yang ini. Juga sama. 1 dikali 2 pangkat 5. Dimana 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32 dikali 1 ya, 32. Jadi kita jumlahkan. Berapa ini jawabannya? 1 tambah 2 dulu. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 0, 3 lagi. 3 ditambah 16, 19. Kemudian 19 ditambah 32. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita taruh 1 di sini. 19 berarti 5 ya. 51. Sehingga jawabannya adalah 51 desimal. Oke, 110 011 biner kita konversikan menjadi bentuk desimalnya adalah 51. Ini dia jawabannya. Oke, bagi yang 5 orang pertama dan jawabannya benar 51 itu sudah Ibu kasih bonus 5 poin ya, karena dia adalah soal bonus itu. Oke, kita sudah bahas ini semuanya. Soal nomor 4 sudah, kemudian nah ini kita sudah bahas semua ya. Nomor 4 sudah, kemudian nomor 3 juga sudah, nomor 2 sudah, nomor 1 juga sudah. Oke, itu tadi sudah ya soal latihannya yang sistem bilangan. Oke, kalau kalian lihat sekarang di layar kalian ini
Ini Ibu berikan contoh soal gerbang logika yang nantinya itu model soalnya akan seperti ini keluarnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai latihan soal sistem bilangan yang tentunya ulangan nanti model soalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang yang ini nih gerbang logika ya namanya ya, contoh soal gerbang logika. Nah, kira-kira ulangannya itu nanti akan seperti ini modelnya, ya. Jadi, Ibu akan berikan soal seperti ini. Ibu berikan gambar, kemudian kalian tulis ekspresi booleannya. Ekspresi boolean itu yang kayak gimana yang ini ya. Kalian buat ekspresi boolean yang bentuknya seperti ini. Kemudian gambarlah gerbang logikanya ya. Gerbang logikanya yang kayak gimana ya? Yang kayak gini. Ini hanya dibalik-balik saja ya. Oke, Ibu akan bahas satu persatu contoh soalnya ini. Oke, yang pertama itu yang tuliskan ekspresi booleannya. Ya, ini soal yang nomor 1A. Ini nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1A. Tuliskan ekspresi booleannya. Kalian kuncinya dalam menjawab soal model seperti ini adalah kalian sudah paham, benar-benar hafal dan paham bagaimana gambar dari simbol-simbol gerbang logika itu sendiri. Kayak misalnya gerbang N, ya Ibu reminder lagi. Gerbang N itu gambarnya seperti ini. Nah, dia bentuknya agak begini, oke. Ini gerbang N, kemudian ada gerbang OR. Kalau gerbang OR dia seperti ini gambarnya. Jadi ujungnya rada lancip gitu. Nah. Oke, sorry. Kemudian ini OR. Setelah itu yang terakhir itu ada NOT. Nah, ini gerbang dasarnya ya. Sebenarnya gerbang logika itu terdiri dari 3 dasarnya. NOT itu dia seperti ini. Oke, begitu. Jadi ini tolong dihafalkan ya. N itu seperti ini, OR ini seperti ini, NOT seperti ini ya. Karena akan membantu kalian pada saat menjawab soal-soal seperti ini bentuknya. Oke, kalau kalian lihat di sini yang pertama kuncinya itu saat menjawab soal seperti ini kalian harus lihat di sini ada berapa variabel sih. Ada variabel P, ada variabel Q dan ada R ya. P, Q, R. Berarti sekarang kalau kalian lihat kalian fokus dulu ke P sama Q. P sama Q ini kan masuk deh nih alirannya. Anggap ada aliran di sini kan. Nah, P sama Q ini ketemu sama gerbang. Ini gerbang apa namanya? Ini namanya gerbang N ya. Ini adalah gerbang N. Ntar Ibu ganti dulu. Biar paling kecil. Oke. Ini adalah gerbang N. Kemudian yang ini gerbang apa namanya? Kalian harus cari tahu dulu nih namanya nih. Ini gerbang OR ya. Yang ini juga N. Nah, kalau yang bulat-bulat ini apa, Bu? Ini ada bulat-bulat di sini. Nah, ini dia gerbang NOT-nya. Ini NOT ya. Yang bulat kecil ini NOT. Ini juga NOT. Oke. Berarti sekarang kalau yang P sama Q, kalau kita lihat, dia ketemu di N nih. Nah, yang harus kalian hafalkan juga adalah operatornya. Operator gerbang logika itu. Kalau N, dia operatornya kayak gimana sih? Ini kan simbolnya nih. Ya, ini kan simbolnya. Nah, kalau operatornya itu kayak gimana gitu? Nggak bisa ya? Oke, ini kan simbolnya. Kemudian kalau operatornya itu dia tentunya N itu ditandai dengan tanda tambah ya. Tanda tambah. Kalau OR itu dia tanda titik. NOT itu tanda petik di atasnya. Itu tandanya. Operator gerbang logika. Tolong dihafal. N itu, sorry, N bukan plus ya. Maaf. Ibu kebalik. Ibu kebalik. Kalau N itu dia tandanya itu adalah titik. Simbol N itu adalah titik. Sorry.
Bu salah menjelaskan ini ya. N itu adalah titik, sementara OR itu dia plus, kebalik dia. Nah, kalau not dia ada tanda petiknya. OR itu dia merupakan simbol OR, tanda tambah. Tanda tambah itu merupakan simbol OR ya. Nah, berarti apa sekarang? P sama Q ketemu N. Kalau kita buat dia menjadi tulisan ekspresi boolean itu yang seperti ini. Kalau kalian lihat di nomor 2 itu. Nah, jawabannya seperti apa? Berarti jawabannya adalah, ini F-nya sama dengan, kan gitu ya. Nah, ini sini Bu tulis jawabannya. F-nya itu sama dengan, kalian lihat dulu, P sama Q ketemu N, di mana N itu simbolnya adalah titik. Berarti harusnya di sini, berarti di sini ada PQ, ada QR. Kemudian di sini ketemu lagi, di sini ada notnya, kemudian dinorkan. Berarti gabungan antara PQ dan R ini baru dinorkan gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari PQ dulu. P sama Q ketemu N berarti titik ya. P titik Q. Nah, gitu dia. P titik Q. Kemudian PQ kemudian dinotkan. Nah, di sini kalau kalian sudah ketemu P titik Q, ini P titik Q, kemudian dia dinotkan, berarti ada tanda petik di sini. Nah, gimana, paham tidak? Oke, ibu ulangi ya, ibu ulangi lagi. Nih. Di sini ada P, kalian fokus di sini. P sama Q, ya. P sama Q masuk dia ke gerbang, ketemu gerbang N, sehingga ketemu N berarti titik, operatornya titik, berarti P titik Q. Udah kan? Kita tuliskan kurung, karena dia satu kesatuan di sini, P sama Q-nya. Nah, dia ini masuk lagi ke sini, dia ketemu sama not. Kalau ketemu not, berarti harus ada tanda petik kan? Nah, berarti not di sini. Set. Terus sisanya ini gimana, Bu? Apakah langsung ke OR? Jangan dulu. Ada Q sama R sekarang. Q sama R bertemu dalam satu gerbang yang sama, yaitu gerbang not dan N nih. Jadi si Q ini masuk ke not dan N, R-nya juga masuk ke N aja walaupun dia nggak ke not. Sehingga apa? Berarti di sini, kalau kita lihat dia not dan N, berarti Q-nya itu dinotkan. Kita tulis Q dulu di sini. Q. Oke, sorry. Berarti kita tulis Q dulu. Kemudian dia dinotkan ini. Ini Q-nya jalan ke sini. Yang ke sini kan udah nih. Sekarang ada 2 cabang dia. Nih, kalau kalian lihat di sini garisnya, dia jalan dari sini ke sini, dia ketemu N. Nah, sekarang dia ke bawah nih. Dia ke bawah. Nah, ketemu not dia di sini. Ya. Sehingga apa? Dia dinotkan di sini. Berarti ada tanda petiknya. Karena ketemu not ya. Ingat, operator dari not itu adalah tanda petik. Yang ini. Oke. Sehingga apa? Q dinotkan sudah. Sekarang ketemu sama si N nih. Nah, ketemu sama si N, Q sama R ini jadi satu. Ketemu di N, berarti ada tanda titik. Titik lagi. Sama si R. Nah, ini R-nya. Nah, dia satu kesatuan. Ketemu dalam satu gerbang yang sama. Oke, sama-sama gerbang N ya. Nah, ini sudah. Barulah dia di sini. Sama-sama ketemu di OR. PQ di sini kita dinotkan. QR di N kan di sini ketemu dia di OR. Di sini juga ketemu di OR. Ini papasan dia. PQ sama QR papasan di OR. Kayak gitu modelnya. Sehingga apa? Kalau simbol OR itu adalah tambah. Berarti di sini kita taruh tanda tambah. Ya udah, ini dia jawabannya. Gimana? Sulit tidak? Enggak ya? Kalian tinggal ngikutin alur gambarnya aja gitu loh. Berarti jawabannya ini dia. P titik Q, terus kemudian dinotkan ditambah Q dinotkan titik R. Ditambah ya, karena dia ketemu di OR. Terus contohnya yang B gimana Bu jawabannya gitu. Kita lanjut ya, kita ke B lagi. Nah, ini F-nya sama dengan dia nanya F. Oke, kita analisa dulu. Di sini gerbangnya gerbang apa aja. Nih, pertama kali ketemu sama gerbang OR di sini ya. Lihat bentuknya. Ini gerbang OR ya, karena ada sedikit di sini agak sedikit cekung, kemudian depannya dia agak lancip gitu.
Nah, ini dia bentuknya seperti ini pasti N. Kemudian ini N. Nah, di sini ketemu not nih, ada titik-titik, bulat-bulat ini dia not ini. Ini not. Yang ini juga not ya. Sekarang kita mulai lagi. PQ dulu. Kita lihat, kita fokus sekarang ke 3 ini. Nah, kita PQ dulu. PQ, P masuk ke gerbang OR. Q masuk ke gerbang OR. Berarti apa? Kalau OR dia ada tambah di sini, berarti P ditambah Q. Nah, ini diberikan tanda kurung. Oke, setelah itu apakah lanjut langsung ke sini, Bu? Ya, bisa lanjut ke sini langsung ya. Nah, dia di sini ketemu not. Si PQ yang awalnya masuk ke not ini, jadi kalau kita tulis P plus Q, nah di sini udah P plus Q, keluarannya itu sudah P plus Q di sini. Sekarang dia jalan lagi nih, ketemu not. Berarti apa? Ditanda petik dia ya. Sampai di sini P plus Q berubah menjadi P plus Q not. Kayak gitu ya. Nah, di sini juga sama, P plus Q not. Sama juga sama yang tadi yang nomor 1A ini. Oke, setelah itu apa, Bu? Apakah langsung ke N gitu? Ya, jangan dulu. Kita lihat temennya. Ini PQ udah. Sekarang QR. QR itu masuk ke gerbang N, kemudian Q-nya itu dinotkan. Sehingga apa jadinya? Nah, ini kita kasih space dulu. Di sini Q. Oke. Q kemudian dia jalan nih. Yang ini udah jalan ke sini. Sekarang yang ini jalan ke sini dia. Jalan ke sini, dinotkan. Berarti ketemu not, berarti tanda petik. Setelah itu R-nya, ketemu R di sini, di N kan keduanya. Q sama R ketemu di gerbang N. Berarti kalau N dia tanda titik. Titik R ya. Nih tanda kurung. Oke, sampai sana sudah kan? Berarti di sini sudah berubah dia keluarannya menjadi Q aksen titik R. Sudah ketemu. Nah, sekarang barulah Q aksen titik R ini masuk ke gerbang N yang ini. N yang terakhir. Ketemulah sama si ini. Berarti ketemulah sama variabel yang pertama ini. Kelompok variabel pertama P plus Q aksen ini. Berarti ini sekarang di N kan dengan ini. N-nya apa? Simbolnya titik. Berarti di sini kita kasih simbol titik. Oke, ya udah inilah jawabannya. P tambah Q dalam kurung ini aksen titik Q aksen titik R ya. Oke, sampai sana sudah paham ya. Nah, ini kalian jangan sampai bingung di pemberian tanda petiknya. Ini ada yang P plus Q dalam kurung petik. Nah, yang ini ada di dalam kurungnya dia petiknya. Ini beda ya. Kalau P plus Q berarti P keduanya ini, P tambah Q ini yang kedua-duanya ini yang diberikan not. Kalau satu aja kayak gini berarti Q-nya aja, R-nya dia tidak not ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalian jangan bingung di sana. Kalian tinggal ikutin aja arusnya ini, alirannya ini kemana gitu. Kalau udah masuk ke sini berarti berubah, masuk ke sini berubah gitu. Ya inilah dia jawabannya. Oke. Kemudian ini simbol udah. Kita lanjut lagi sekarang. Gambarlah gerbang logikanya, soal nomor 2. Tipe soal nomor 2, kalau tadi kita gambar tulis ekspresi booleannya, ekspresi yang seperti ini. Kalau yang ini kita diketahui ekspresi booleannya, kemudian disuruh sekarang instruksinya adalah menggambar gerbang logikanya seperti yang gambar di depan tadi itu. Nah, kita coba jawab nomor 2A. 2A nih, Z sama dengan A tambah B titik B aksen titik C. Oke, kira-kira gambarnya kayak gimana nih? Kalian harus pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menganalisa apa saja variabelnya. Di sini ada 3 variabel ya, ada A, B, dan C. Berarti kalau kalian gambarkan, kalian bisa buat kayak gini. A, kemudian ini B, kemudian ini C. Oke, sekarang A ditambah B. A ketemu sama B. A digabungkan sama B. B ini satu, berarti dia ketemu dalam satu gerbang yang sama ya. Kalau dia ada tanda operator logika yang seperti ini, berarti dia ketemu dalam satu gerbang yang sama. Kalau tanda tambah itu berarti dia OR. Oke, di sini ada tanda tambah, dia adalah punyanya si OR. Sehingga apa? Berarti kalau ini di sini, dia jadi terusnya berarti...
ini agak kegeser ya. Simbol, kemudian oke, ini simbolnya, ini operatornya. Ini AND, ini OR, ini NOT. Kita tidak usah kasih simbol gitu. Oke, ini biar kalian paham aja. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita gambar nih. A, B, dan C udah digambar. Sekarang baru kita buat nih. A plus B. Plus itu tadi OR. Berarti gambar OR ya. Nih. Ya udah gambar aja kan bisa dihapus. Anggap begini. Terus ketemu nih sama gerbang OR di sini. Nah, ini OR nih. Oke. Sudah kan? A plus B ketemu di sini ya. Ini ada keluaran di sini. Kemudian di sini ada titik. Nah, kita fokus di sini sekarang. Ini pertama, kita fokus ke sini dulu pertama. Sudah digambar. Berarti sekarang fokus yang kedua sama yang ini. B aksen titik C. Ini berarti ketemu B dinotkan ya, ada tanda petiknya. Jadi kalau kita ke sini, nah, ini ketemu sama titik berarti N. Berarti di sini ada bulat. Ya. Ketemu bulat dia. Nah, Ibu gambar kayak gini. Biar kalian tidak bingung. Oke, baru ketemu N di sini. Oke. Ya. Udah ya, B aksen titik C. Ini dia. B aksen dinotkan di sini. Jadi di sini B-nya berubah menjadi B aksen. Terus baru C. Nah, keluar dari sini. Berarti di sini sudah jadinya B aksen titik C ya. Kalau yang ini A plus B. Terus terakhir gimana sekarang? Baru ketemu berarti dua gerbang ini, dua kombinasi gerbang ini yang A plus B dan B aksen titik C ini dititikkan dia. Ada tanda titik di sini. Kalau titik itu berarti dia N ya. Berarti ketemu sama gerbang N. Nah, ini misalnya Ibu ginikan aja. Berarti di sini ketemu sama gerbang N. Oke, kita gambar N. Nah, di sini dia Z ya keluarannya. Berarti Z. Oke. Ya udah, selesai sudah gambarnya. Kayak gitu. A tambah B, ini di titik karena kenapa titik ya karena dia N ya. Tadi kan ini titik itu N dia. Nih, titik itu N, kalau OR itu plus, not itu tanda petik. Makanya Ibu suruh kalian harus hafalkan operator ini dan simbolnya ini. Jadi biar lebih gampang ya pada saat proses pembuatan ininya. Gambarnya kayak gimana, Bu? Ya udah, gambarnya kayak gini. Terus sekarang yang 2B kayak gimana sih? Nah, 2B juga sama. 2B juga sama ya, Nak. Itu pertanyaannya adalah gambarkan gerbang logika dari F sama dengan S titik Y aksen tambah X aksen titik Y titik Z. Pertama kita analisa dulu ada berapa variabel, itu ada X, Y, dan Z ya, X, Y, dan Z. Kita tinggal tulis aja dulu. X, Y, Z. Gitu. Terus pertanyaannya adalah X titik Y aksen tambah X aksen titik Y titik Z. Nah, itu gimana gambarnya gitu. Oke, ini besarkan aja. Ya udah, sekarang kita mulai dulu dari X titik Y aksennya ya. Nah, ada Y aksen di sini. Berarti ya udah kalau kalian tarik ini kalian gambar garis di sini. Ini ya, kalau kalian gambarkan garisnya di sini berarti ini begini. Nah, ini Y-nya ada notnya, ada titik, ada tanda petik kan di atasnya itu Y aksen berarti
kita gambar bulat yang kayak gini tuh. Nah, ini berarti dia dinotkan. Sampai di sini Y-nya udah berubah jadi Y not, Y aksen. Setelah itu baru X titik Y aksen. X titik Y aksen. Titik berarti N ya. Kalau tadi plus itu artinya OR. Berarti kalau ini Ibu bawa ke sini, Ibu tarik, Ibu N kan dia. Nah, Ibu gambar gini aja biar nggak terlalu besar gambarnya. Nah, ini dia. Berarti dia N di sini. Sampai di sini X-nya itu sudah menjadi X titik Y aksen. Oke, udah kan gerbang yang pertama. Sekarang ada X-nya lagi nih. Ada X, ada Y, ada Z. Berarti ada X, ada Y, ada Z nih terlibat nih. Ya udah, X-nya ketemu X aksen, berarti Ibu taruh di sini. X aksennya X, Y, oh berarti ini. Berarti begini ya gambarnya ya. Nah, ini Ibu tarik X ke sini. Nah, ini gimana Bu? Ini gimana? Apakah ditarik aja langsung lurus atau gimana? Nah, ini kita beginikan. Kita kasih bulatan seperti itu, baru kita tarik lagi. Oke. Kita udah tarik X ke sini. Terus Y-nya juga. Oke, udah. Baru sekarang Z ya. Oke. Nah, berarti Ibu di sini gambar gerbang N. Karena dia titik. Nah, ini masuk ke sini. Yang ini juga masuk ke sini. Gimana? Paham tidak? Kurang bagus ya N-nya. Nah, ini N ya. Oke, kenapa? Karena X aksen, titik Y, titik Z. Nah, di sini ada X aksen ya. Nah, di sini Ibu tulis aja di sini. Ibu gambar sekarang notnya di sini karena si X ini harus kita ubah jadi not. Ini gini dia. Oke. Udah kan? Ini X, dia jalan ke sini. Selain dia ke sini, dia juga jalan ke bawah. Dinotkan di sini, dia berubah jadi X aksen. Kemudian Y-nya ini jalan ke sini. Ini X, kemudian ini Z-nya. Berarti kalau ditulis, dia jadinya X aksen. Itu ya, ini dia. Masuk ke N, itu X aksen. Titik Y, titik Z. Udah kan? Ini N, ini gerbang N. Ini gerbang N ya. Ini gerbang N. Nah, udah. Sekarang baru dikasih tambah, digabungkan. Gerbang X titik Y aksen yang sudah di sini dan X aksen titik Y titik Z yang sebelah sini kita gabungkan dengan OR karena dia tanda plus di sini. Kalian lihat di sini dia tanda plus di sini ya. Berarti kalau tanda plus dia berarti pakai OR. Oke, nah Ibu buat gini aja biar tidak terlalu besar gambarnya. Nah, ini OR ya. Ya udah. Jadi di sini X titik Y aksen ditambah X aksen titik Y titik Z. Oke, ininya adalah F. Oke, ya udah, ini dia jawabannya. Hasil gambarnya ya. Gimana kira-kira? Membingungkan atau bagaimana? Mungkin dari kalian mungkin masih bingung ya. Kira-kira seperti inilah gambarnya ya. Kalian harus kuncinya itu kalian harus lihat dulu alurnya. Kira-kira X titik Y aksen dulu yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Kuncinya itu kita fokus ke yang di dalam kurung dulu. X titik Y aksen, berarti ini dulu kita buat. X titik Y berarti N. Berarti ada N dia. X digabungkan dengan Y itu dengan gerbang N. Tapi dengan catatan Y-nya itu harus diberi not ya, kayak ini. Diberi tanda petik di sini. Terus yang kedua, itu dia digabungkan dengan OR. Berarti ini belakangan ini gerbangnya, karena dia ngegabungin ini dulu. Kita fokus ke dalam tanda kurung dulu.
Baru X aksen, titik Y, titik Z. Nah, ini ketiga-tiganya dihubungkan dengan gerbang N. Berarti dia ketemu bermuara di satu gerbang N. Setelah itu baru digabungkan dengan yang sebelumnya, X titik Y aksennya. N, dan di sini OR. Nah, udah selesai dah, berarti seperti ini dia gambarnya. Begitupun juga dengan yang ini ya. Ini gambar. Kalau yang ini baru dari gambaran kita ditanya ekspresi booleannya. Kita buat seperti ini. Oke, jadi apa kuncinya? Kalian harus apal dulu simbol-simbolnya, kemudian baru operatornya. Gitu ya. Kalau yang ini caranya membuat tadi, kuncinya adalah kalian fokus dulu ke variabel yang paling atas, yang mana kalian mau cari. Ini PQ, kemudian di N kan, kita fokus ke dia dulu. Fokus dalam satu gerbang ini ya. Satu gerbang pertama, kemudian gerbang keduanya, ini gerbang ketiganya. Gitu. Begitupun juga dengan ini. Kalau yang ini kita fokus dulu di dalam tanda kurungnya dulu. Ya, tanda kurung dulu yang dikerjakan ya. Nah, biasanya kalau operator yang di tengah-tengah ini adalah dia sebagai operator penghubungnya ya. Menghubungkan antara dua gerbang ini, gerbang yang pertama dengan gerbang yang kedua ini. Gitu. Oke, mungkin sekian ya dari Ibu ya terkait contoh soal, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nanti ulangannya itu adalah seperti ini modelnya. Oke. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, itu kalian bisa bertanya via WA-nya Ibu. Baik itu materi ataupun hal lain ya. Silahkan bertanya-tanya. Oke, sekian video penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.